Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar anak-anak Ibu Haura? Semoga anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baiklah, kali ini Ibu Haura akan membahas kerajinan serat bagian yang kedua. Baiklah, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, proses produksi kerajinan bahan serat. Yang kedua, produk dan proses kerajinan bahan serat. Yang ketiga, kemasan produk kerajinan bahan serat. Mari kita simak yuk. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yaitu yang pertama, menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Kemudian yang kedua, menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual ataupun mesin jahit. Yang ketiga, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Baiklah, kita lanjut lagi. Yang kedua, yaitu produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat kerajinan yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility, maksudnya benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Kemudian yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Maksudnya, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Kemudian yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Yang keempat, keamanan atau safety. Maksudnya adalah benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya. Yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat tumbuhan dan hewan sangat banyak dan mudah didapat. Berikut ini contoh-contoh produknya. Yang pertama, produk kerajinan serat tumbuhan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bahan serat tumbuhan, yaitu bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan.
Nah, pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Contohnya ada serat pelepah pisang, serat dari daun, serat eceng gondok. Kemudian yang kedua, alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Peralatan yang dapat digunakan yang pertama ada gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Yang ketiga, produk kerajinan dari serat tumbuhan. Bahan serat alam nantinya dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam. Misalnya dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Kemudian selanjutnya ada lagi yang kedua, produk kerajinan serat hewan. Dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, bahan serat hewan. Nah, merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Yang pertama, serat wol dari bulu domba. Yang kedua, serat sutra dari kepompong ulat sutra. Yang ketiga, serat dari bulu alpaka atau alpaca. Kemudian, bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Kemudian yang kedua, alat produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam yaitu yang pertama gunting, alat pencukur bulu, kemudian baskom, dan jarum jahit. Yang ketiga, produk kerajinan dari serat hewan. Sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya. Misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan sal. Baiklah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan produk kerajinan bahan serat, penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu para perajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya. Kalau dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, menjual produk, yang kedua, melindungi produk, yang ketiga, memudahkan penggunaan produk, dan yang keempat, memperindah penampilan produk. Nah, keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Baiklah anak-anak Ibu Haura semua, paham kan dengan penjelasan Ibu Haura pada bagian kerajinan serat bagian yang kedua ini? Kalau anak-anak semua kurang paham, boleh anak-anak semua putar kembali videonya. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak semua sehat selalu dan jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih.